Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Suara Kalbar dalam Kalbar Bersuara. Saudara, Suara Kalbar sebagai media relasi Satgas COVID-19 bidang komunikasi publik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bekerja sama dengan Suara Kalbar dalam mensosialisasikan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kali ini tema kita Kiat Koperasi dan UKM agar dapat terus berkembang menghadapi pandemi 19 di Kalimantan Barat. Sudah bersama saya PPID Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Barat, Mbak Veronica Eka Purwati. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi ya. Salam sehat terus ya, Mbak. Amin, sehat dan pandemi saat ini. Sehat selalu. Baik, Mbak, sesuai dengan tema kita di hari ini, kiat untuk terus tetap berkembang koperasi dan UKM di Kalimantan Barat. Bagaimana kondisi koperasi di Kalimantan Barat saat ini, Mbak, khususnya koperasi yang aktif? Dari data yang kami terima di triwulan 3 dari data ODS, Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Barat saat ini memiliki 2.886 koperasi aktif skala Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu juga koperasi tidak aktif berjumlah 2.079. Dari data yang ada sampai dengan triwulan ketiga yang telah melaksanakan RAT sejumlah 936 koperasi. Nah, kami harapkan dari koperasi-koperasi yang ada ini terus kembali kuat dalam mengalami masa pandemi seperti saat ini, tetap berkualitas, tetap menjalankan protokol, serta tetap menjaga 3M sehingga tetap dapat berdikari dan berjaya serta berproduktivitas. Kondisi koperasi maupun UKM di Provinsi Kalimantan Barat, terutama kondisi koperasi saat ini, kita tahu dari data yang ada saat ini sudah terdapat 936 koperasi yang sudah RAT untuk masa 2019 sampai dengan TW3 di tahun 2020. Di tahun buku tahun 2019 itu dengan 936 itu koperasi sudah melaksanakan RAT, itu artinya adalah koperasi-koperasi sudah memiliki kualitas. Karena salah satu tolak ukur koperasi berkualitas adalah mereka melaksanakan sesuatu kebijakan yang tertinggi adalah melaksanakan RAT, setingkat RAT, di mana di sana adalah diputuskan program-program serta pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota. Nah, dengan adanya koperasi-koperasi RAT inilah ini yang sangat mendukung program pemerintah, karena di sana juga mereka terutama dapat mensejahterakan anggota kelompoknya. Baik, Mbak Veron, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan terkait penerapan dari 3M sendiri untuk para anggota koperasi yang ada di Kalimantan Barat. Untuk penerapan program atau prokes 3M dan 1H yang sebelumnya kami sudah sampaikan di acara-acara kami sebelum-sebelum ini, kami Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat tetap menerapkan prokes, yaitu protokol kesehatan dalam tatanan kehidupan new normal. Adapun yang kami laksanakan adalah melaksanakan 3M yang terdiri dari 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan. Nah, untuk mencuci tangan inilah kami menerapkan dengan tahapan 6 langkah cuci tangan mungkin yang biasa sudah sering disosialisasikan dari berbagai media. Kemudian cuci tangan yang kami laksanakan di sini juga kami mengedukasi rekan-rekan di koperasi, pembinaan kami di koperasi dan UKM untuk melaksanakan cuci tangan yang dapat menggunakan atau berbasis air dan sabun, serta menggunakan hand sanitizer yang ada yang berbasis alkohol. Dan ketiga, kami melaksanakan adalah untuk tetap melaksanakan menjaga jarak atau social distancing. Kami juga menambahkan sebisa mungkin untuk menghindari kerumunan, sehingga kami mengharapkan dari program kami yang ada ini bisa diterapkan oleh koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat supaya tetap terhindar dari COVID. Baik, kemudian selanjutnya, Mbak, di masa pandemi seperti saat ini, kondisi koperasi kita yang menghadapi pandemi, mereka yang terdampak itu seperti apa untuk penanganannya, kemudian mungkin ada program dari Dinas Koperasi dan UKM Kalbar sendiri. Baik, untuk program bagi koperasi yang terdampak COVID, kita sudah beberapa kali memang mendapatkan data-data dari kabupaten kota untuk koperasi yang terdampak COVID. Nah, sampai saat ini kebetulan kami bekerja sama juga dengan program dari kementerian, di mana sebenarnya ada program yang sudah kami sampaikan juga di website kami,
ada dari LPDB itu untuk akses pembiayaan. Jadi LPDB adalah lembaga bantuan dana bergulir. Nah, di sana ada program untuk akses pembiayaan bagi koperasi-koperasi yang terdampak COVID sehingga mereka bisa mengakses. Nah, dengan adanya program terbaru di masa pandemi, LPDB sekarang udah meminimalisasi atau menyederhanakan persyaratan-persyaratan agar dapat diakses oleh koperasi-koperasi yang membutuhkan. Sehingga dalam hal ini diinginkan oleh pemerintah juga sinergis dengan program dari pemerintah supaya koperasi-koperasi yang merasa memang terdampak, yang ingin kembali bangkit, yang ingin kembali untuk bergerak, diharapkan bisa mengakses, bisa mendapatkan bantuan ataupun pembiayaan ada dari LPDB. Adapun persyaratannya sudah kami masukkan di dalam website kami, Mbak Dina. Silakan diakses dan diunduh aja di sana, dibuka. Di sana terdapat persyaratan-persyaratan serta alur bagaimana cara pengajuannya. Baik, Mbak Veron, untuk tema kita kali ini terkait dengan koperasi dan juga UKM. Tadi kita sudah membahas terkait dengan koperasi. Kali ini mungkin Dinas Koperasi dan UKM bisa menjelaskan kondisi UKM sendiri di Kalimantan Barat dan dengan jumlah terutama dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Untuk dalam keadaan seperti ini, UKM dalam hal ini usaha mikro memang banyak mengeluh, Mbak, mengenai produktivitas mereka selama pandemi. Namun seiring dengan program pemerintah yang dalam hal ini adalah bantuan Presiden untuk usaha mikro, pemerintah mengucurkan anggaran dari program tersebut untuk kabupaten kota, mengusulkan daftar-daftar atau nama usulan UKM-UKM nanti yang akan memperoleh bantuan tersebut. Karena ini memang untuk usaha mikro memang berada di kabupaten kota, bukan di provinsi. Namun dalam hal ini karena pembinaan itu kita bersama, kabupaten kota tetap mengusulkan dan data juga tetap masuk ke kami di provinsi. Diharapkan dengan adanya bantuan dari pemerintah sebesar 2,4 juta ini, terutama dari Presiden dalam bentuk program BPOM, itu diharapkan para pelaku-pelaku usaha terutama mikro tetap berdaya, bisa tetap berproduktivitas, bisa tetap menghasilkan walaupun di masa pandemi COVID, sehingga kita harapkan perekonomian masyarakat masih tetap berjalan. Baik, Mbak Veron, kalau tadi udah menjelaskan terkait permasalahan yang dihadapi oleh para UKM di Kalimantan Barat, kemudian bagaimana trik yang dapat mereka lakukan dari Dinas Koperasi dan UKM Kalbar terutama menghadapi COVID-19 saat ini, seperti beberapa yang bisa mereka lakukan mungkin dari Dinas Koperasi dan UKM. Di tahun 2020 ini, Mbak Dina, kita ada trik serta inovasi yang terbaru yang kita lakukan. Di sana kami menyiapkan slot di dalam website kami adalah namanya itu produk unggulan. Nah, produk unggulan yang kita siapkan adalah untuk 14 kabupaten kota, Mbak Dina, di mana 14 kabupaten kota itu kita sudah siap seperti formatnya dan videonya, dan kita siapkan dengan harapan setiap kabupaten kota mengirimkan video serta produk-produk unggulan yang ada di setiap kabupaten kota dimasukkan ke dalam website. Di sana itu semuanya gratis, sehingga dengan harapan mereka bisa memanfaatkan website yang kami siapkan itu untuk nanti kedepannya mempromosikan semua produk-produk yang ada. Nah, kemarin kami juga sudah mendapatkan data dengan adanya website yang telah kita buat, udah terjadi transaksi antara yang membutuhkan barang produksi dengan langsung kepada pemproduksi tadi dengan UKM maupun koperasi. Nah, inilah salah satu contoh atau bentuk yang kita berikan nyata kepada masyarakat, terutama dalam hal ini pelaku usaha, baik itu binaan dari koperasi maupun koperasi itu sendiri. Sehingga diharapkan dengan adanya media yang telah kami siapkan itu, masyarakat tetap bisa berproduksi dan tetap bisa berdaya saing di masa pandemi. Sinergis juga nanti untuk tahun 2021, karena kami mendukung program Bapak Gubernur, rencananya di awal itu adalah kita kegiatannya, programnya tahun 2021 itu adalah warung desa. Namun karena dukungan dari Bapak Gubernur untuk Dinas Koperasi UKM melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM, kita ada program yang namanya warung koperasi. Nah, inilah satu bentuk di mana
Dinas Koperasi Provinsi itu menyiapkan tempat, artinya di sini untuk percontohan Mbak Dina, rencananya 2021 di 4 kabupaten kota sebagai percontohan agar masyarakat terutama nanti koperasi dan UKM itu tetap berdaya saing untuk nanti pemasaran. Dalam hal ini mereka tetap bisa memproduksi barang, kemudian kita siapkan tempat dan mereka bisa memasarkan di sana tentunya dengan gratis, sehingga diharapkan masyarakat ke depan itu tetap bisa memanfaatkan program pemerintah terutama ya dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Semoga kedepannya bisa di 14 kabupaten kota. Kembali kita mengulas khusus untuk UKM. Saat ini kondisi UKM di Provinsi Kalimantan Barat per data yang kami terima dari SIPD dan PIPUM, skala usaha pelaku UMKM Kabupaten Kota sampai dengan triwulan 3 tahun 2020 berjumlah 130.991, di mana dari jumlah tersebut dibagi menjadi 3 skala usaha, mikro, kecil, dan menengah. Untuk jumlah mikro sendiri di Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 115.228, sedangkan untuk skala kecil berjumlah 14.277, dan untuk jenis skala usaha besar itu berjumlah 1.486. Nah, dari 3 jenis usaha ini, di mana kita ketahui Mbak Dina, itu mengenai pembinaan kewenangan dan pemberdayaannya, kalau untuk mikro itu di kabupaten kota, sedangkan untuk kecil dan menengah berada di provinsi, di mana dalam hal ini kita tetap bekerja sama dengan kabupaten kota bersama-sama untuk sama-sama melakukan pemberdayaan. Namun untuk yang lebih kecil yang kita sebut mikro, memang fokusnya berada di kabupaten kota. Baik, saudara, Mbak Veron tadi sudah menjelaskan terkait koperasi dan UKM yang ada di Kalimantan Barat, khususnya kondisi di tengah pandemi 19 tahun 2020 ini. Kemudian Mbak Veron, untuk pertanyaan terakhir mungkin bisa dijelaskan harapannya kepada para anggota koperasi dan UKM yang ada di Kalimantan Barat di 2021 mungkin terkait dengan program dan agar mereka bisa berkembang tentunya di tahun depan. Oke, Mbak Dina, untuk di tahun 2021 tentu saja kami Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini pasti menginginkan adanya harapan perbaikan. Dalam hal ini kita untuk mewujudkan bersama misi Pak Gubernur yang keempat untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, harapan kami ke depan terutama kita ada kerjasama yang baik atau sinergitas yang baik antara kami pembina koperasi di provinsi setingkat provinsi dengan pembina koperasi UKM di kabupaten kota. Kami harapkan mereka lebih proaktif, lebih inisiatif, lebih proaktif untuk memanfaatkan web yang telah kami buat dengan mengisi produk-produk yang terbaik, unggulan yang terbaik untuk masuk di dalam web yang telah kami buat. Hal ini kami juga mengharapkan agar terjadi juga perbaikan-perbaikan kualitas dalam hal ini mutu, agar produk-produk yang ada baik itu UKM maupun dari produk-produk koperasi yang memang memiliki mutu yang baik, mungkin yang tersertifikasi yang baik, kemudian yang legal kita mengurus packaging yang baik. Ya, ini dalam hal ini erat kaitannya kenapa ini menjaga kualitas. Kita juga menginginkan produk-produk ini bisa go internasional, terutama yang dari UKM-UKM, di mana kita ketahui sebenarnya Provinsi Kalimantan Barat ini banyak memiliki potensi. Nah, potensi-potensi ini saat ini belum tergali, kami harapkan lebih tergali lagi, sehingga di tahun yang akan datang terjadi perbaikan-perbaikan. Nah, kami juga sebenarnya nanti di tahun 2021 sudah memang ada program yang namanya warung koperasi nanti, tapi ini singkat nasional Mbak Dina, nanti adanya di Smesco di Jakarta. Nah, rencananya untuk tahun 2021 di sana akan menampung juga produk-produk unggulan dari 14 kabupaten kota, sehingga ini kita mempromosikan secara langsung. Nah, dengan besar harapan kami semua yang program yang sudah kita buat, yang sudah kita rencanakan nanti bisa diakses, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah kabupaten untuk tadi menciptakan satu UKM yang berdaya saing, koperasi yang berkualitas,
menciptakan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat menuju ekonomi yang kuat. Oke. Baik, saudara, kali ini tema kita terkait dengan bagaimana perkembangan dari Dinas Koperasi dan UKM terutama terhadap anggota di Kalimantan Barat. Sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Veron terkait permasalahan, kemudian apa yang terjadi dan bagaimana trik untuk para anggota koperasi dan UKM di Kalimantan Barat menghadapi pandemi COVID seperti ini. Tahun ini semoga terus akan berakhir ya Mbak. Amin. Terima kasih Mbak Veron sudah meluangkan waktu bersama kami. Saudara, kita akan ketemu kembali dalam Suara Kalbar dalam program Kalbar Bersuara di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali Mbak Dina. Terima kasih Mbak Veron.